Shalom. Selamat baku dapa lagi di program Gemibem Baku Kasih Kuat Iman edisi ini minggu. Baku Kasih Kuat Iman kali ini ada kasih siar dari lokasi panti asuhan The House of Samuel Deborah. Gemibem punya di Kelurahan Kota Bangun, Kota Komagu. Sebelum torang mau dengar firman Tuhan, mari jotorang berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber hikmat kami. Pancarkanlah hikmat-Mu agar kami semua yang mendengarkan berita sukacita dari dalam Alkitab benar-benar diberkati dan diberikan kemampuan untuk mewujud nyatakannya itu dalam praktek hidup setiap hari kami. Hidup yang selalu penuh dengan ucapan syukur. Kami memohon dan meminta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kali ini ada di kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. DP bunyi begini. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batas yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi.
Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang Tuhan sayang sekali, hampir semua orang pernah rasa kebingungan atau bingung. Lain kali torang bingung, kenapa Kang? Torang serajin sekali berdoa, perajin baca Alkitab, rajin baking ibadah, baking lebih banyak tuh bagus. Marki apa dang? Torang pe hidup dapat lihat cuma susah-susah jo. Kurang berkat. Baking bingung pat orang. Kenapa ada tuh orang yang jarang berdoa, pemalas baca Alkitab, jarang sekali beribadah. Kong lebih banyak baking tuh jahat. Sepertinya dorang itu dapat lihat senang. Banyak dorang pe berkat. Yang baking torang lebih bingung lagi, torang yang soperajin dalam banyak hal ini. Malahan kadangkala jakena pergumulan. Sosaki keras lah. Masalah keluarga pe berat lah. Kena PHK lah. Orang banyak kali fitnah. Di pelayanan selalu mengada dengan tu masalah. Malim buku sekali. Orang jadi bingung. Dengan model seperti ini. Apa Tuhan sayang pat orang atau enggak? Apa Tuhan jabela orang atau nyanda? Ini memang baking bingung sekali. Saudara-saudara yang Tuhan berkati. Nabi Habakuk dorang bilang Nabi bingung. Ada dua hal yang baking Nabi Habakuk bingung. Pertama, dia bingung, kenapa Tuhan nyanda langsung hukum pak orang Israel yang so banyak baking kejahatan dan dosa. Nabi Habakuk jalia sepertinya Tuhan ulur-ulur menghukum pak bangsa Israel ini. Ini bisa orang lihat di pasal 1 ayat 2-4 kitab Habakuk ini. Kedua, yang baking lebih bingung Nabi Habakuk. Bukannya Tuhan yang hukum Jopa Israel. Malah Tuhan pakai orang-orang jahat, orang fasik, orang kasdim. For menghukum pak umat Israel. Masakan orang baking jahat, orang yang lebih jahat yang menghukum. Bingung sekali. Mau mengerti ini Habakuk ada bilang. Bisa dilihat di pasal 1 ayat 5-17. Kitab Habakuk ini. Saudara-saudara, ini dua hal yang dah baking Nabi Habakuk jadi bingung. Karena dia rasa bingung sekali, maka Nabi Habakuk suka sekali supaya Yehova mau pergi peluk pada dia. Ini tu arti nama Habakuk. Ingin dipeluk Yehova.
Di saat orang semua diperhadapkan dengan tuh hal yang susah sekali orang mengerti. Jabeking bingung sekali. Apa yang harus orang lakukan? Mari jo orang lihat bagaimana Nabi Habakuk menghadapi tu rasa bingung begitu. Pertama, ia tetap tenang mau tunggu jawaban Tuhan yang dahsyat itu. Bisa dilihat di pasal 2 ayat 20. Karena itu bacaan kita supaya tenang, Habakuk datang berdoa. Saudara-saudara, kalau ada pergumulan yang bikin orang jadi bingung, kok rasa susah sekali. Orang cepat sekali bereaksi. So marah-marah lah, emosi. Mau ambil jalan pintas, mau kasih salah orang. Apalagi mau kasih salah tu Tuhan. Oh kasihan. Pak Tuhan boleh orang mengadu. Batanya, mar jangan sampai kasih salah Pak Tuhan. Orang lihat model Habakuk. Ia tetap tenang, tunggu jawaban Tuhan yang dahsyat itu. Ada di ayat 16c bacaan kita. Yang kedua saudara-saudara, Nabi Habakuk tetap bersukacita, tetap bersyukur. Tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Ayat 18 bacaan kita tadi. Biar ada tuh masalah-masalah yang muncul waktu itu. Habakuk tetap bersyukur, tetap bersukacita. Nah, ada 3 masalah yang tak ungkap dari Habakuk ini, khususnya di ayat 17. Pertama, masalah ringan. Sekalipun pohon ara ndak babunga, pohon anggur ndak babua, pohon zaitun mengecewakan. Artinya, tu penghasilan dari kobong sobekeng sayang. Karena so banyak tu hal yang salah Israel debeking waktu itu. Coba perhatikan orang sekarang ini. Sejak tahun 2020 sampai 2021, pandemi virus corona betul-betul mengobrak-abrik torang pehidup. Sedikit banyak terpengaruh torang pehidup. Mulai itu hal-hal yang ringan, nem boleh keluar rumah, jarang baku dapa lagi dengan orang. Kedua, masalah setengah berat. Sekalipun kobong-kobong tidak menghasilkan bahan makanan. Ini kata Habakuk. Ini so masalah kebutuhan perut. Orang Manado bilang masalah poot. Soalnya tidak ada bahan makanan. Orang tahu. Semua kalau masalah makan so mulai terbatas. Memuncul emosi dan gizi sudah menjadi masalah. Kesehatan pasti semua menurun. Ini juga jadi pergumulan kasihan dalam kehidupan di panti asuhan ini. Kadang-kadang so terbatas. Sulit lagi orang mau datang berkunjung. Mungkin terbatas ada yang membawa, yang bisa saling meringankan beban. Tapi kita percaya Tuhan itu baik bagi keluarga besar panti asuhan yang ada di Kemibung ini. Yang ketiga saudara-saudara, masalah berat sekali. Tu kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi sonyanda ada di kandang. Ini masalah berat. Kalau sonda ada kambing, domba dan sapi berarti sonda ada kerja bagi petani dan peternak. Bagaimana lemo hidup kalau sonda ada kerja? Ini
Ini juga saudara-saudara dialami kita saat ini. Di Jepang ada 1.000 lebih perusahaan ditutup. Di Indonesia deng Manado ada yang gulung tikar deng kurangi pegawainya. Akibatnya banyak orang di PHK. Nyanda ada lagi kerja. Ini jadi masalah berat. Pendapatan menurun drastis. Sementara keluarga butuh banyak biaya. For anak-anak sekolah. For kebutuhan rumah tangga lah. Dan banyak hal lagi. Tidak bisa diadakan lagi. Ini beban yang sangat berat sekali. Dan ini juga kadang dialami di keluarga, di persekutuan, tapi juga mungkin dialami di panti asuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tuh masalah-masalah ringan, mau setengah berat atau berat sekali, inilah dialami oleh Nabi Habakuk. Tapi mari torang belajar Pak Habakuk. Tetap bersukacita, tetap bersyukur, sekalipun hidup ini banyak dengan masalah. Habakuk ndak lari dari situasi yang ada. Ndak menghindar dari keadaan yang sulit. Di tengah masalah dan kesulitan yang ada, ia percaya Tuhan ada dan pasti mau tolong Pak Habakuk dan umat Israel. Orang juga mesti punya keyakinan seperti ini, saudara-saudara. Ini tuh makna pengucapan syukur. Orang harus bersyukur dengan segala keadaan. Biasanya cuma di saat ada hari ulang tahun, hasil panen, sukses tuh kerja, naik pangkat, banyak berkat, baru orang mau bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dapat lihat sekali orang senang. Coba, kalau ada sakit penyakit, ada cilaka, musibah, sonda ada apa-apa di rumah, sonda ada kerja, apa orang bisa bersyukur? Di tahun ini mungkin orang pe hasil kobong, hasil sawah, orang pe usaha-usaha lainnya cuma dapat sedikit. Pendapatan dari pekerjaan menurun. Tapi orang tetap harus bersyukur. Tetaplah berpengucapan syukur. Firman Tuhan ada bilang di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di saat orang senang, bahkan susah sekalipun, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa dan selalu mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki. Begitu juga bagi keluarga besar Panti Asuhan Samuel Deborah milik Gemibam ini. Tetaplah bersyukur di dalam Tuhan. Amin.
di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kuasa-Mu, kasih-Mu kami alami begitu ajaib dalam perjalanan hidup kami sebagai gereja Masihi Injili di Bolang Mongondo. Secara khusus juga dialami oleh keluarga besar Panti Asuhan Samuel Deborah milik Gemibem ini. Kami bersyukur Bapa boleh mendengarkan firman-Mu menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan. Tolonglah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu supaya dimampukan bukan hanya mampu mendengar, tetapi mampu mempraktekkan dalam hidup setiap hari, hidup yang tenang, hidup yang terus bersyukur di segala situasi dan keadaan sekalipun. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena oleh perkenanan-Mu lah kami boleh ada saat ini melaksanakan program dari Gemibem, Baku Kasih Kuat Iman. Kami bawa dalam doa Gereja Masihi Injili di Bolang Mongondo ini. Mulai dari Badan Pekerja Sinode, Kompelsus, Bipra, komisi yang ada, yayasan-yayasan, bahkan sampai wilayah dan jamaat-jamaat yang tersebar di 4 kabupaten 1 kota ini. Tuhan, tolonglah seluruh pelayan-pelayan-Mu ini supaya lebih banyak untuk menjadi berkat, untuk menguatkan warga jamaat, untuk selalu memberikan kepedulian, untuk selalu memberikan perhatian yang nyata hari demi hari, baik dalam doa, tetapi juga dalam perhatian yang sungguh, bukti nyata
melalui berkat-berkat yang kami terima. Ya Tuhan Allah, mampukanlah pemimpin-pemimpin kami, pelayan-pelayan yang ada di Gemibem, untuk terus menjadi saluran berkat, untuk terus mengorganisir, untuk terus menata layani gerejamu ini. Semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan, semakin menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk program khusus dari Gemibem melalui multimedia saat ini. Kiranya yang menangani program ini, yang bekerja sama di dalamnya, Tuhan terus tolong, berikan iman yang kuat, berikan hikmat, berikan kesehatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu untuk panti asuhan Samuel Deborah ini. Tuhan mengenal mulai dari pengurus yang menangani secara detail. Begitu banyak yang harus dipikirkan, begitu banyak yang harus dibutuhkan. Tetapi dengan kesetiaan dan ketaatan mereka, mereka terus menata layani panti asuhan milik Gemibem ini. Diberkatilah mereka dalam segala hal. Demikian juga seluruh anak-anak panti ini yang begitu semangat, yang begitu bersukacita, yang begitu berusaha untuk mereka boleh memiliki masa depan yang cerah. Mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan Gemibem. Diberkatilah anak-anak ini, baik di dalam mereka hidup bersama di sini, di sekolah, bahkan dalam pergaulan setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami memohon juga kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tetaplah ada dalam naungan kasih sayang Tuhan, untuk mampu bersinergi dengan gereja, untuk mampu memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Biarlah mereka semakin takut Tuhan, semakin memiliki moralitas yang tinggi, dan mampu mewujud nyatakan segala visi dan misi yang mereka sedang jalankan sampai saat ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, selamatkan kami semua, dan belajar kami bersyukur menghadapi kehidupan saat ini, termasuk masih menghadapi pandemi. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengarkanlah doa, seruan dan pinta kami ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Baku Kasih Kuat Iman di panti asuhan Samuel Deborah milik Gemibem ini. Saya percaya apa yang telah kita alami lewat ibadah dan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi pasti akan membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar panti asuhan Samuel Deborah ini dan memberkati Gemibem serta kita sekalian. Shalom.